Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L4 yang diketuai oleh Hanif Kurniawan dengan nomor BP 17 10 11 5261 03 20 dan saya sendiri Muhammad Al-Farozi dengan nomor BP 17 10 11 5261 03 77, di mana kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan, yaitu membuat aplikasi pembelajaran hardware komputer berbasis Android pada siswa MTSN 1 Sijunjung menggunakan bahasa pemrograman Java. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah tingkat menengah, termasuk di sekolah MTSN 1 Sijunjung tersebut. Mata pelajaran ini mengajarkan siswa untuk mengenal lebih dalam tentang komputer yang akan digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tentu, terutama siswa tersebut harus tahu terlebih dahulu komponen apa saja yang ada di komputer tersebut, baik itu komponen input maupun komponen output. Setelah itu kita menemukan rumusan masalah. Dalam hal ini, kurangnya minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran tersebut dikarenakan adanya beberapa hal. Dimulai dari kejenuhan siswa dengan metode pembelajaran seperti ceramah, kurangnya soal evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa, serta ada juga siswa yang merasa sudah tahu karena mereka pernah pergi ke yang namanya warnet. Padahal mereka hanya mengoperasikan hardware komputer tersebut tanpa mereka ketahui apa yang mereka sebenarnya yang ada di hardware komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi pembelajaran hardware komputer yang berbasis Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, sehingga aplikasi ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran TIK, juga untuk mempermudah guru dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini menghasilkan aplikasi pembelajaran hardware komputer berbasis mobile Android. Nah, setelah itu kita masuk kepada analisis sistem, di mana yang pertama-tama kita harus menganalisis sistem yang sedang berjalan sebelum kita membuat sistem yang barunya. Nah, sebelum itu kami perlu adanya gambaran mengenai sistem yang sedang berjalan pada suatu instansi. Hal ini dilakukan agar sistem baru yang akan dibangun dapat diaplikasikan dengan maksimal pada sistem yang lama. Sistem yang sedang berjalan untuk menentukan pemeliharaan yang harus diprioritaskan dalam memanfaatkan teknologi komputer. Penentuan pemeliharaan ini harus diprioritaskan hanya dengan melihat beberapa kriteria dalam mengambil keputusan berdasarkan analisa manusia tanpa adanya metode pendukung. Nah, setelah kita menganalisis sistem yang sedang berjalan tersebut, kita baru bisa membangun atau membuat sistem yang baru, gitu. Di mana sistem yang akan dibangun ini akan dijelaskan oleh rekan saya Hanif Kurniawan. Kepada Hanif dipersilahkan. Baiklah, saya Hanif Kurniawan akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, Muhammad Al-Farozi, tentang sistem yang akan dibangun. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem yang sedang berjalan, maka dibuat aplikasi yang memudahkan pengguna dalam menjalankan aktivitas. Sistem yang akan dibangun dapat kita lihat dari flowchart berikut, yaitu yang pertama mulai untuk memasuk aplikasi, lalu kita akan disuguhkan halaman utama. Pada halaman utama terdapat text view dan image button. Kita klik image button tersebut. Setelah itu akan muncul halaman komponen. Pada halaman komponen ini kita akan diperlihatkan oleh item list view. List view tersebut bisa kita klik untuk menuju ke halaman selanjutnya. Lalu kita pilih item pada list view tersebut.
Jika kita pilih, maka akan muncul ke halaman isi komponen. Jika tidak, maka kita akan kembali ke halaman utama. Setelah kita klik item list view, maka akan muncul halaman isi komponen. Halaman isi komponen ini berisi tentang komponen apa yang kita klik pada halaman komponen sebelumnya. Halaman isi komponen ini juga berisi list view, maka kita pilih list item view. Setelah kita klik, maka akan muncul halaman detail. Tetapi jika kita tidak klik, maka kita akan kembali ke halaman komponen. Setelah kita masuk halaman detail, kita akan melihat ada beberapa teks dan juga gambar atau image view yang akan tampil. Image view berisi komponen apa yang kita klik pada halaman isi komponen, serta teksnya menjelaskan deskripsi tentang komponen yang kita klik. Setelah itu selesai. Untuk implementasi, terdapat screen program. Halaman pertama yaitu halaman utama yang berisi text view dan juga image button. Image button bisa kita klik untuk menuju ke halaman selanjutnya. Setelah kita klik, maka akan muncul halaman selanjutnya yaitu halaman komponen. Halaman komponen berisi tentang komponen input, komponen proses, dan komponen output. Ketiga komponen ini terdapat di dalam list view yang bisa kita scroll dan bisa kita klik. Contohnya kita akan klik komponen input, maka akan muncul ke halaman selanjutnya yaitu halaman komponen isi. Pada halaman komponen isi, kita akan disuguhkan beberapa hardware yang termasuk ke dalam komponen input, seperti ada mouse, keyboard, joystick. Pada halaman ini kita bisa mengklik list view tersebut atau bisa kita mengklik gambar tersebut. Setelah kita klik text view atau gambar tersebut, kita akan muncul ke halaman detail. Halaman detail ini berisi tentang image view yang memperjelas image apa yang kita klik pada komponen input, serta deskripsi yang menjelaskan semua tentang komponen input yang kita klik pada halaman komponen input. Kita telah masuk kepada halaman kesimpulan. Pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan 9 Januari 2021, praktek kerja lapangan telah dilaksanakan. Selama masa PKL, praktikan mendapat banyak pengalaman yang selama ini belum pernah didapatkan. Praktikan juga mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari kampus pada dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan ini ditempatkan pada sekolah MTSN 1 Sijunjung. Melalui pelaksanaan PKL ini, ilmu dan informasi yang dipraktikkan dapat didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Mengenal lebih dekat mengenai kondisi lingkungan kerja, suasana kerja, dan juga sosialisasi di antara rekan-rekan kerja. Yang kedua, memahami bahwa sebuah divisi tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan harus berhubungan dan bekerja sama. Sekian, terima kasih. Saya Hanif Kurniawan. Mohon undur diri jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.